Selamat pagi anak-anak. Oke, untuk pagi ini dalam pembelajaran ini tadi sudah ada yang sudah berdua atau belum di kelas ini? Oh belum. Ini tadi kabarnya semua baik ya, tidak ada yang sakit ya ini? Oke, berarti oke silakan berdua dulu. Dalam yang pemimpin berdua siapa? Oke, Sarul silakan. Siapkan. Oke ya, terima kasih Sarul sudah berdoa. Untuk pagi ini ini hari Jumat. Ini yang masuk ini ganjil genap ya untuk sekolah ini ya. Oke, ganjil genap di kelas ini yang tidak masuk di urutan ganjil ini berapa orang? Tidak masuk semua ya? Oke, masuk semua. Ini saya catat saja, mulai dari pertama, Violanta. Ya, hadir. Jessica. Hadir. Nurabi. Hadir. Muhammad Sahrul. Hadir. Nur Anifah. Oh Indonesia. Hadir. Marcella Gita. Oke, hadir. Pasadena. Hadir. Nancy. Hadir. Ima. Oke. Ilyana Joyce Binasti. Bagus ya namanya. Oke. Roni Apri. Oke ya. Alhamdulillah untuk pagi ini semua bisa hadir untuk yang kelompok ganjil ini. Jadi ini nanti dalam Bapak memberikan materi pembelajaran ke kalian, itu Bapak akan memberikan materi tentang kebiasaan belajar kalian. Oke, sekarang saya tanya, Bapak tanya, biasanya kalian belajarnya bagaimana? Belajarnya bagaimana? Ada yang belajarnya rutin? Ada? Tidak ada. Ada yang belajarnya sistem ngebut semalam? Ada. Jujur ini ya, tidak masalah jujur. Belajarnya sistem ngebut semalam atau belajarnya hanya menjelang ujian? Iya seperti itu. Iya, belajarnya seperti itu. Jadi kebiasaan belajar ya. Kalau seumpama kita belajarnya yang ngawur saat PDW hanya saat akan ujian atau sistem ngebut semalam, ya hasilnya nanti seperti apa? Tidak baik kan? Tidak baik. Akan berpengaruh terhadap apa nanti kalau belajarnya jelek? Nilai, ya kan? Nilainya gimana? Baik atau turun? Turun. Padahal kalian yang diinginkan adalah nilainya gimana? Naik. Oke. Kalau seumpama nilainya naik, kalian harus belajar. Tapi gini, sebelum Bapak menyampaikan materi tentang kebiasaan belajar, Bapak ingin memberikan kalian semacam post-test dulu. Jadi post-test itu adalah tes untuk mengukur seberapa pemahaman kalian terhadap kebiasaan belajar. Termasuk itu nanti akan mengungkap bagaimana kebiasaan belajar kalian sehari-hari, gitu ya. Jadi nanti Bapak akan berikan ini ada lembaran post-testnya. Nanti kalian pilih. Cukup nanti gini, dalam mengerjakan itu tolong nanti untuk yang lembaran soalnya jangan dioret-oret. Kalian cukup menuliskan ABC jawaban kalian di selembar kosong ini. Itu ya. Ada yang tanya? Tidak ada. Oke, nanti Bapak akan membagikan lembar post-test ini dulu. Oke. Bapak bagikan lembar ya. Bapak bagikan lembaran sekaligus lembar jawabannya. Oke, ini jawabannya. Kalau diisi ya, kalian menuliskan cukup ABC-nya saja. Oke, sudah menerima semuanya ya? Sudah. Kertas sudah, maksudnya lembar jawaban sudah, terus lembar soal sudah. Oke, dari 15 nomor tersebut cukup ditulis A, B, C-nya saja di lembar kertas. Jangan lupa ada nama kalian, kelas kalian dan sebagainya. Oke, silakan dikerjakan. Bapak beri waktu 10 menit. Silakan dikerjakan.
Oke, sudah selesai ya? Dan tadi sudah selesai, Bapak ambil untuk soal sama jawabannya. Oke. Oke, nanti ini sebagai pemahaman awal terkait dari materi yang akan Bapak sampaikan pada kalian. Oke, nah tadi soal pretestnya sudah kalian kerjakan ya. Nanti akan Bapak analisa, misalnya nanti ada pretest atau praktek di akhir nanti. Terus gini, sekarang kita akan memasuki ataupun Bapak akan menanyakan set materi tentang kebiasaan belajar. Sudah siap kan? Oke, siap ya. Kita masuk materi kebiasaan belajar. Nah ini. Ya, kebiasaan belajar itu ya, kebiasaan belajar tadi ada yang belajarnya sistem kampus semalam SKS gitu. Terus ada belajarnya hanya pas pada saat ulangan ujian. Terus apa lagi belajar kalian? Belajar yang biasa kalian lakukan apa lagi? Yang SKS sistem kampus semalam apa? Ada nggak yang selama sekolah belas di rumah nggak belajar? Ada? Nggak ada? Nggak ada ya? Oke, minimal kalian membuka buku lah di rumah ya. Jadi ojo kayak ya mau kebiasaan belajar sing elek-elek ditampilkan ya, jelek-jelek. Oke, kita masuk ke kebiasaan belajar. Apa tuh pengertian kebiasaan belajar itu? Ya, ini dijelaskan kebiasaan belajar merupakan salah satu faktor penunjang tercapainya prestasi. Benar? Tadi sudah kalian Bapak juga sudah meminta kalian menganalisa umpamanya belajar elek nanti nilainya gimana? Jelek. Ya, jelek. Ya, dalam rangka mencapai prestasi belajar yang diharapkan, maka dalam kegiatan belajar siswa hendaknya mempunyai sikap dan cara belajar yang sistematis, belajar yang kontinu, tidak hanya belajar malam hari saat besoknya ulangan. Ya, yang ditakutkan apa? Kalau kalian mengikuti sistem SKS nanti paginya, malamnya kalian belajar, paginya turun. Pas menggarap soal turun, enak orang. Bahkan biasanya ada di sini yang sering tidur di kelas. Gak ada ya? Gak ada. Oke, gak ada. Itu ya kebiasaan belajar itu seperti itu. Jadi cara belajar yang kontinu, kebiasaan. Kalau semua kalian sudah terbiasa dengan belajar yang kontinu dari awal sampai akhir, hasilnya bagaimana? Baik enggak? Baik. Ya baik. Hasilnya kalau belajar dari awal sampai akhir itu baik. Ya gitu. Orang kedadapan, tidak kedadapan. Itu. Nah ini ya faktor yang mempengaruhi kebiasaan belajar. Faktor yang mempengaruhi kebiasaan belajar itu ada dua. Faktor dalam diri kita atau faktor apa? Internal. Dan yang kedua faktor eksternal dari luar diri kita. Kita bahas dulu mengenai faktor internal. Yang pertama adalah minat, motivasi dan cita-cita. Kalian punya cita-cita nggak? Punya. Oke. Sekarang Bapak pengen tanya Roni, cita-citanya apa? Tentara. Kalau kamu pengen jadi tentara, kamu harus seperti apa nantinya? Belajarnya seperti apa? Ada rajin nggak? Rajin dan juga masyarakat fisik. Oke, karena tentara di sekarang itu tentara yang dituntutkan bukan tentara yang hanya fisiknya saja, tapi juga semangat. Oke, itu. Terus itu ya. Terus saya pengen satu lagi yang perempuan. Siapa ini? Mas Ella. Itu cita-cita jadi apa? Programmer. Ya, cita-citanya jadi programmer. Kalau cita-citanya jadi programmer harusnya seperti bagaimana? Pintar IT. Sinau apa? Belajar. Sudahkah belajar rutin untuk dari awal sampai sekarang dari sekolah? Belum. Oke, berarti belum menerapkan kebiasaan belajar yang kontinu. Belum menerapkan kebiasaan belajar yang baik. Itu ya. Oke, itu ya. Yang pertama adalah minat, motivasi, cita-cita. Kalau kalian cita-citanya tinggi, atau di sini ada yang enggak? Pak, saya enggak punya cita-cita. Enak orang ada enggak? Semua punya cita-cita ya. Oke,
semua punya cita-cita. Jadi kalau cita-citanya kalian tinggi, minatnya di programmer tinggi, ya kudu sinau. Harus belajar itu. Yang kedua adalah pengendalian diri dan emosi. Pengendalian diri. Pernah nggak kalian itu merasa emosinya tidak stabil terus mempengaruhi kebiasaan belajar? Seumpama gini, seumpama kalian sedang bertengkar dengan teman, itu mempengaruhi minat mood dalam kalian belajar nggak? Iya. Nah, makanya kita harus bisa itu pengendalian diri dan emosi. Jadi kita harus bisa mengendalikan. Jangan sampai terus saya punya masalah dengan teman, terus saya nggak ke sekolah nggak belajar, ataupun bahkan saya tidak sekolah. Itu baik nggak? Baik. Berarti kalian harus bisa mengendalikan emosinya. Yang ketiga adalah kelemahan fisik, panca indera dan catatan lainnya. Ini saya lihat di kelas ini tidak ada yang melakukan catatan. Ya. Kalau kita lihat kelemahan fisik, seumpama ini, Roni ini biasanya yang sering proses juga atau sering kegiatan PAP dan sebagainya. Kalau kamu capek, kalau kamu pas capek, kamu minat belajar nggak? Tidak. Oke, benar. Ya, kita harus kelemahan fisik, panca indera dan catatan lainnya. Kita harus menjaga kebugaran fisik kita untuk belajar. Jangan sampai ini pas ada ujian tengah semester, terus kegiatannya kebut. Ya, jangan seperti itu, kegiatan full, jangan seperti itu ya. Jadi kita harus bisa memanage itu semua. Ya, panca indera. Kalau kalian terganggu panca indera ini, seumpama contohnya saya ya, ini nggak ada bisa saya berikan contoh kalian. Contohnya saya, seumpama saya itu kacamata saya ketinggalan di rumah, saya tidak bisa apa-apain. Iya, tidak bisa, ya kan? Termasuk panca indera atau catat yang lain gitu. Tapi alhamdulillah kelas ini tidak ada. Kelemahan mental. Nah, kalau kelemahan mental itu biasanya kalian mungkin pernah lihat ya anak-anak ataupun orang-orang yang menderita cacat mental itu kemudian belajar bisa nggak dengan maksimal? Tidak bisa. Nah itu. Tapi alhamdulillah di sini tidak ada. Itu faktor dari internalnya ya, faktor internal. Jadi faktor internal itu mulai dari minat, motivasi, pengendalian diri, emosi, kelemahan fisik, kelemahan mental. Tuh. Terus, kenapa seperti ini? Oke. Nah, ini faktor eksternal. Yang kedua ya, itu faktor eksternal. Pertama, sikap guru. Pernahkah kalian merasa bahwa ada guru yang kurang enak mengajar gitu? Ada. Terus perasaan kalian, pengalaman kalian kalau ada guru yang seperti itu bagaimana? Proses belajarnya? Oke, makanya sulit mengerti gitu ya. Jadi itu sikap gurunya seperti apa? Keadaan ekonomi orang tua, walaupun kita harus bersyukur terhadap ekonomi orang tua, tapi terkadang kalau sampai yang semoga saja tidak ada. Kalau sampai ekonomi orang tuanya cekcok, orang tuanya keadaannya ekonominya kurang baik, terus cekcok dan sebagainya, itu mempengaruhi kalian ya? Biasanya yang pernah kalian amati pengaruh ya? Pengaruh gitu. Terus yang ketiga adalah kasih sayang dan perhatian orang tua. Beda nggak antara orang tua menanyakan, Nando, kamu sudah belajar atau belum, sama yang dibiarkan saja? Beda. Bedanya apa? Apa bedanya? Kalau yang diberikan perhatian bagaimana? Semangat belajar. Lebih semangat belajar. Oke ya. Kalau yang diberikan perhatian, semangat belajarnya lebih. Itu dari faktor eksternal. Jadi ada dua yang mengaruhi kebiasaan belajar. Pertama adalah internal dari dalam diri, yang kedua adalah eksternal. Eksternal itu dari lingkungan, guru, keadaan ekonomi orang tua, kasih sayang, itu kan lingkungan. Atau bahkan juga bisa ditambah adalah suasana pertemanan kalian, itu bisa juga seperti itu. Terus, nah ini dari tadi kan kita membahas kebiasaan belajar yang mengaruhi dan sebagainya. Ini adalah apa saja kebiasaan belajar siswa yang kurang baik. Ada kebiasaan belajar baik dan kebiasaan yang kurang baik. Kalian pengennya menerapkan yang mana? Yang baik. Oke, kebiasaan yang belajar yang baik, tapi belajarnya tetap tutup semalam. Itu baik atau tidak? Nah, contohnya seperti itu.
Ya, kebiasaan belajar yang kurang baik. Jujur, ini saya pakai jujur. Belajar pada akhir semester, siapa yang biasanya belajarnya seperti itu? Ada enggak? Ada. Bagus. Belajarnya tidak di akhir semester. Belajar tidak teratur. Sekarang belajar, besok kita tidak tahu kemana dan sebagainya. Ada enggak? Atau dalam 1 minggu sama sekali belajar. Ya gitu ya. Belajar dibuat teratur. Tuh. Menyia-nyiakan kesempatan belajar. Tahu maksudnya menyia-nyiakan kesempatan belajar? Semua punya HP? Punya. Pada waktu jam belajar terus tahu-tahu melihat main IG. Semua punya IG? Kita punya. Itu menyia-nyiakan kesempatan belajar enggak? Menyia-nyiakan waktu belajar. Harusnya belajar dulu. Atau bahkan ke sekolah harusnya belajar dulu. Nah, seperti itu. Terus selanjutnya bersekolah yang untuk gengsi. Siapa sih biasanya sekolah gengsi-gengsian? Kalau sekolah yang mana aku melu. Itu ya. Ini tidak ada ya. Ini sekolah belajar di SMA Negeri Ngadirejo sesuai dengan kemauan. Iya kan? Iya. Jadi seperti itu. Nah, saya pengen tanya yang biasanya datang telat ke sekolah. Sahrul, dia berapa? Iya, Sahrul. Mungkin karena rumahnya jauh. Tuh. Terus yang lain ada nggak? Nggak ada. Oke. Jadi tolong jangan sampai datang terlambat. Kalau seumpama kita datang terlambat, ya iman-iman gitu ya. Kita kesempatan belajarnya berkurang. Terus selanjutnya adalah, nah ini gaya yang harusnya tidak dilakukan, merokok, sok menggurui teman dan sebagainya. Kita belajar saja dengan baik itu. Nah ini tadi ya. Kalau dibuat dalam skema, ya dalam skema, faktornya adalah internal dan eksternal. Kognitif, intelijensi, dan afektif dari emosi dan sikap. Tadi dari awal. Terus internal bersikap psikomotorik, ranah indera pendengaran dan sebagainya. Tadi ya indera tadi yang kita mungkin kelemahan dari panca indera. Terus faktor eksternal itu keluarga, masyarakat, lingkungan sosial, lingkungan sekolah itu dari faktor sosialnya. Ya, ada juga dari yang non sosial, kondisi sekolah, kurikulum dan sebagainya. Tapi kalau kondisi sekolah kita itu pengaruh enggak? Sudah bagus belum? Sudah, peralatan sudah lengkap ya. Harusnya saat ada sesuatu yang masuk bersamaan dengan apa itu guru yang mengajar sama, harusnya hasilnya bagaimana? Sama. Ada masukan, ada input, prosesnya sama, gurunya yang ngajar sama, harusnya outputnya gimana? Sama terus. Tapi kenapa kok kadang-kadang ada outputnya yang beda? Ada yang nilainya kurang dari KKN dan sebagainya. Kenapa? Pemahaman siswa beda-beda. Satu, tuh. Terus ada juga yang kedua, karena proses belajarnya sama atau beda? Beda. Proses belajarnya beda. Seperti tadi, ada belajar yang baik, ada belajar yang buruk. Kalau proses belajarnya itu seumpama contohnya saja antara Roni sama Sahrul menerapkan belajar yang kurang baik atau belajarnya sama PDW. Roni karena pengen jadi tentara, harus intelijensinya bagus juga, sekarang belajarnya baik. Setiap hari belajar, dia juga melatih fisiknya. Dia mempunyai gaya belajar yang kontinu. Hasilnya sama atau beda? Beda. Kenapa kok beda? Karena cara belajar beda. Karena cara belajarnya beda, ya. Cara belajarnya beda. Yang diharapkan seperti yang dikerjakan seumpama ya ini seumpama seperti yang dilakukan oleh Sahrul atau Roni ya. Roni ya, benar. Yang diharapkan adalah seperti yang dilakukan oleh Roni dengan cara belajar yang baik. Ini sebagai contoh loh ya. Ya itu ya semoga saja ini dalam satu kelas ini tidak ada. Contohnya ini tadi. Jadi faktor kesulitan belajar itu ada seperti ini ya. Jadi karena memang tugas kalian itu belajar, ya karena tugas kalian belajar. Harusnya bisa untuk, nah ini tadi ya, harusnya bisa untuk merinci faktor apa saja
harus belajar yang baik. Kalau tadi kita sudah melihat belajar yang kurang baik. Sekarang belajar yang baik. Ya, agar bisa kalian terapkan dalam keseharian kita. Belajar kebiasaan belajar yang baik. Kita kembali ke sekolah walaupun belajarnya sekarang memakai sistem daring. Oke, yang memakai sistem daring, yang jarang mengumpulkan tugas ada enggak? Ada. Di kelas ini ada? Semoga tidak ada, walaupun ada tapi semoga tidak ada. Oke. Kebiasaan belajar. Ini ada yang tidur. Baik enggak itu? Hanya pengen sih tahu, barang ada buku jadi ngantuk. Iya enggak? Ya. Jadi biasanya itu umum ya, umum. Kalau kita menghadap buku yang isinya tulisan tanpa ada gambar dan sebagainya, jadi lebih ngantuk. Iya, saya juga seperti itu. Ya, ini kebiasaan belajar baik. Kebiasaan belajar baik bisa kita gunakan melalui belajar kelompok. Yang sudah terbiasa belajar kelompok ada kebiasaan belajar kelompok. Jadi belajar kelompok itu umpamanya seumpama satu ada yang satu suka ada dilakukan itu tadi ingatkan. Ya, jadi itu kebiasaan belajar kelompok. Terus selanjutnya, nah, untuk mencapai hasil belajar yang baik, apa yang harus kita lakukan? Ini ada beberapa. Ya, yang pertama memiliki tujuan dulu. Tujuan kalian belajar apa? Tadi seperti apa? Karena minat, bakat, dan cita-cita. Ya, tujuannya apa? Tujuannya adalah sampai pada cita-cita yang kita inginkan. Semakin tinggi cita-cita kalian, maka semangat belajar kalian akan semakin tinggi, semangat belajarnya akan semakin bertambah, semakin tinggi juga cita-citanya. Gak mungkin lah orang yang punya cita-cita jadi dokter terus malas-malasan. Iya Pak? Iya. Atau bahkan orang yang hanya punya cita-cita, ya wes nanti yang penting saya lulus dapat ijazah, yakin belajarnya teman-teman saja kita lulus. Bukan dia yakin untuk kedepannya. Tuh, ya. Terus usahakan adanya tempat belajar yang memadai. Walaupun terkadang kita di rumah belajarnya ya ruangannya kumpul, tapi paling tidak kalian bisa mencari tempat belajar yang ternyaman untuk kalian. Karena kita belajar ada mungkin belajar yang belajarnya suka dengar musik, ya kan, buka audio. Ada yang belajarnya harus tenang. Ada enggak yang belajarnya kalau semua kita dengar sesuatu hilang? Ada, ya. Di sini ada? Ada. Ada enggak belajarnya yang saya belajar kalau nggak mendengarkan musik nggak bisa? Ada. Nah, jadi seperti itu. Beda-beda. Jangan terus berpikir gini, wih, lah saya sinau itu menang-menangan. Enggak. Kok rame-rame kan pasti tahu ya. Saya seperti itu. Jadi itu, usahakan ada tempat memadai, cari tempat belajar ternyaman. Ternyaman dimanapun itu. Kalau saya biasanya belajar itu belajar saya itu biasanya mendengarkan musik, tetapi tidak boleh ada yang ganggu. Saya sendiri tak mendengar musik, gitu. Ya, mendengar musik tapi tidak boleh ada yang ganggu. Oke, terus jaga kondisi fisik, jangan sampai lelah, sakit dan sebagainya. Apalagi sekarang sudah banyak virus, ya, gitu. Terus selanjutnya adalah rencanakan jadwal. Kita buat jadwal. Sinau UKR ini dalam 1 minggu ke depan target saya harus apa? Ya, apalagi ini di masa pandemi dalam 1 bulan ke depan target saya apa? Mempelajari apa? Gitu ya. Oke. Yang ketiga adalah sering belajar dengan waktu istirahat teratur. Oke. Kalau malam kalian tidur jam berapa? Jam 10-11. Ada yang dari boleh saya tidur jam 1 malam. Ada enggak? Karena gini, kalau kalian sudah begadang sampai malam, saya yakin besoknya pasti akan tambah. Karena apa? Karena tidur malam itu tidak bisa diganti dengan tidur siang. Tidur siang itu tambahan, pokoknya adalah tidur malam. Terutama untuk kalian, itu untuk proses pertumbuhan ataupun pertumbuhan sel otak dan sebagainya adalah pada waktu saat kalian tidur. Jadi tidak semuanya orang guru ya bisa jadi menghambat perkembangan sel motorik dan sebagainya sel kalian. Tuh. Terus usahakan
kesulitan saya di mana dan sebagainya. Itu ya. Terus selanjutnya adalah kebiasaan belajar yang baik. Nah, ini punya waktu belajar yang rutin setiap hari secara teratur. Biasakan. Yang kedua, pandai membagi waktu. Saya katakan Roni, kenapa Roni? Tadi Roni banyak sekali kegiatan, mulai dari ketua OSIS, mulai dari ekstrakurikuler dan sebagainya. Harus benar-benar pandai membagi waktu. Bijak menentukan skala prioritas kegiatan. Skala kegiatan kalian harus seperti apa? Jangan sampai nanti pada kalian harus menentukan. Saya harus skala saya di kegiatan yang lain atau di kegiatan belajar saya. Tapi ingat, walaupun ada dua skala kegiatan prioritas, utamakan adalah kegiatan di belajar. Itu mampu membedakan dan memilih antara kesenangan dan keinginan dengan kebutuhan mendesak. Itu juga mampu mendisiplinkan diri, terus konsentrasi dalam belajar. Jadi itu. Selanjutnya, nah ini. Nah, coba temukan gaya belajar kalian seperti tadi. Ini ada yang gaya belajar. Nah, apakah kamu suka muter-muter ketika bicara di telepon? Nah, itu kan. Nah, apakah kamu suka berbicara di depan? Nah, ini. Kalau kalian itu menjawab seperti ini, ada yang gaya belajar visual seperti ini. Kita melihat, kalau sama kita tidak melihat sesuatu yang bagus dan sebagainya, kita tidak bisa tetap visual seperti itu. Ini ada lagi yang, nah, ini auditorial. Tuh. Terus ada lagi yang terakhir adalah kinestetik. Jadi seperti itu. Ya, ini ya tip cara belajar yang efektif. Tip cara belajar yang efektif. Tingkatkan kemampuan mengingat, belajar hal yang baru, kemampuan mengingat, terutama dalam menguasai perbendaharaan, kosakata, bahasa dan sebagainya. Sangat bagus digunakan dalam pembelajaran bahasa asing. Ya, belajar hal yang baru, eksperimen, belajar dengan cara yang berbeda. Kayak biasanya biasa, coba nanti belajarnya apa idioma, apa pasarnya, apa dan sebagainya gitu. Kalau biasanya belajar sendiri, coba belajar dengan belajar kelompok. Ajarkan pada orang lain, ya. Apa yang kalian pelajari, apa yang kalian bisa, tularkan kepada orang lain. Jangan pelit terhadap ilmu. Gitu. Temukan solusi masalah. Masalah itu apa? Solusinya bagaimana? Libatkan apa yang sudah kita kuasai, terapkan apa yang sudah dipelajari, pahami cara belajar untuk kemajuan lewat ujian fokus saat belajar. Itu. Nah, kesulitan belajar. Kesulitan belajar adalah merupakan suatu kondisi di mana peserta didik tidak dapat belajar dengan baik. Kalau kalian mengalami kesulitan adalah saat kalian tidak belajar dengan baik. Jadi belajar dengan baik. Contohnya kesulitan adalah seperti tadi. Saya merasa saya tertinggal ataupun kacamata saya ketinggalan. Itu masuk ke dalam kesulitan belajar. Tuh. Nah, bicara kesulitan belajar. Oke, misalnya sulit mengalami ketuntasan belajar. Contohnya yang bisa terungkap adalah nilai dari kalian yang menurun. Tuh. Nah, jangan malas. Belajar yang menyenangkan itu bagaimana? Ya, siapa yang sudah menerapkan belajar yang menyenangkan? Siapa yang sudah menerapkan belajar yang menyenangkan? Coba katakan. Ada? Belajar yang menyenangkan seperti apa dia? Ada? Belum pernah? Masih monoton belajarnya? Masih monoton mungkin. Oke, jangan malas. Nah, ini contoh kita membuat belajar yang menyenangkan. Kita buat peta konsep. Ya, kita pelajaran apa? Seumpama kalian pas mempelajari pelajaran matematika atau mempelajari, kalau matematika saya juga kurang begitu bisa. Kita mempelajari seumpama pelajaran IPA. IPA di situ mungkin peta konsepnya adalah pelajaran IPA. IPA itu apa saja yang dipelajari, terus kita bikin nah seperti itu. Ya, kita bikin tabel-tabel ilmunya apa saja yang harus kita hafal dan sebagainya. Kita bikin peta konsep. Terus selanjutnya adalah kreatif dalam membaca buku cetak. Kalau kita hanya menjumpai tulisan, biasanya ngantuk dong. Kalau kita hanya menjumpai
sebagai tulisan biasanya tuh. Jadi kita harus membuat secara sekreatif mungkin. Sudah ada yang melakukan itu? Sudah. Berapa orang? Coba. Cuma satu? Atau bahkan belum? Belum. Oke, itu. Sebenarnya adalah memanfaatkan teknologi dari internet. Contohnya, contoh belajar yang memanfaatkan teknologi internet. Salah satu coba ya, coba. Iya, Bang. Gimana? Belajar yang memanfaatkan teknologi internet. Oke, tuh melalui Google Classroom dan melalui dulu. Ada lagi? Pernah nggak kalian membrowsing materi di internet? Pernah. Itu menggunakan internet nggak? Iya, menggunakan. Karena apa? Internet itu adalah dunia yang tanpa batas. Kalau kita itu di dunia nyata, waktu lurus saya ingin mengalir. Iya. Di internet kalian bisa pinter, bisa nakal, bisa semuanya bisa. Tergantung bagaimana kalian menyikapi. Gitu ya. Tuh, kita menggunakan internet. Oke, pernah nggak belajar kalian sedang melakukan? Seumpama gini, ada pembelajaran itu yang diingat-ingat kita menggunakan seperti lirik lagu ini dan sebagainya. Contohnya itu. Terus ada lagi membuat blog edukasi. Ada yang sudah pernah membuat blog? Belum pernah. Oke, kita bisa membuat blog edukasi. Yang kedua adalah mencas motivasi kita. Semua motivasi kita sudah kendor, kita atas lagi. Gitu ya. Jadi itu cara belajar yang menyenangkan itu seperti itu. Oke ya. B, itu tadi materi tentang belajar. A, selanjutnya gini. Selanjutnya Bapak ingin kalian membuat kelompok. Ya. Bapak ingin kalian membuat kelompok. Kelompok tentang apa? Nanti adalah membahas mengenai belajar itu seperti apa dan sebagainya. Nanti setelah membuat kelompok, Bapak akan memberikan lembar kerjanya. Nanti akan harus kalian gunakan atau kalian kerjakan dalam kelompok dalam pembelajaran di diskusi tersebut. Oke, siap ya? Oke. Untuk pembuatan kelompok, Bapak ingin kalian berhitung dari depan. Cukup 3 saja. 1, 2, 3. Selanjutnya 1, 2, 3. 1, 2, 3. Terus nanti nomor yang sama kalian gabung di kelompok yang sama. Ada pertanyaan kan? Tidak. Ada bisa ya? Oke, kita mulai dari depan. Silakan betul. 1, 2, 3. 1, 2, 3, 1, 2, 3, 1, 2. Oke, sudah tahu ya? Saya di nomor berapa ini sudah tahu ya? Oke, kalau sudah tahu, sekarang silahkan berkumpul dulu dengan kelompoknya. Tetap menerapkan physical distancing. Silakan. Kelompok 1 di depan, kelompok 2 di sini, kelompok 3 di belakang. Ingat, seperti dengan hitungan yang ada. Kelompok 1 berjumlah 4 orang, kelompok 2 berjumlah 4 orang, kelompok 3 berjumlah 3 orang. Ini ya, untuk di sini. Kursinya di bawah, kursinya di bawah mendekat, tetapi jangan terlalu dekat. Oke ya, setelah kalian membuat kelompok seperti ini, Bapak akan membagikan KKBD, ya, lembar kegiatannya. Nanti silakan mendiskusikan mengenai faktor-faktor yang mempengaruhi kebiasaan belajar. Jadi silakan diskusikan faktor-faktor yang mempengaruhi kebiasaan belajar. Tadi ada berapa faktor? 2. Faktor apa saja? Internal dan eksternal. Faktor internal dan eksternal. Nah, silakan didiskusikan. Silakan kalian coba dengan kelompok kalian faktor mana yang paling berpengaruh terhadap kebiasaan belajar. Ada yang tanya kan? Jadi 3 kelompok, nanti kita presentasi terus ada yang menanggapi, gitu ya. Oke. Ya, nanti didiskusikan faktor eksternal dan internal menurut kelompok kalian nanti itu yang berpengaruh gimana, gitu ya. Jadi nanti setelah diskusi kelompok, salah satu mempresentasikan atau nanti juga menanggapi dari kelompok yang lain. Ada tanya kan? Ada. Oke. Yang lain ada tanya kelompok lain? Ada ya? Ada. Oke, silakan. Nanti silakan diskusi. Bapak berikan waktu
diskusi ini sudah selesai kan? Sudah. Oke, sudah selesai. Jadi setelah kalian mendiskusikan, Bapak ingin ada kelompok yang mempresentasikan. Kelompok mana yang mempresentasikan? Oke, kelompok dari kelompok? Satu, Pak. Oke, dari kelompok 1 ya. Silakan dari kelompok 1. Nanti presentasi, silakan. Kami dari kelompok 1 akan mempresentasikan hasil diskusi dari faktor yang paling berpengaruh adalah faktor internal, karena faktor tersebut berkaitan dengan diri sendiri. Contohnya menyangkut paut motivasi, minat, bakat, dan cita-cita diri sendiri. Oke, itu tadi hasil dari kelompok 1 ya. Faktor-faktor yang menurut kelompok 1, faktor yang paling mempengaruhi adalah dari faktor internalnya, karena terkait motivasi, cita-cita dan sebagainya seperti ada di materi tadi. Mungkin ada kelompok yang akan menanggapi? Oke, dari kelompok berapa ini? Kelompok 2. Oke, dari kelompok 2 silakan. Menurut kelompok kami yang paling berpengaruh adalah faktor eksternal, terutama dari faktor guru, karena dengan cara guru mengajar juga berpengaruh besar dalam pembelajaran kami. Oke ya, dari dua kelompok itu punya dua pendapat yang berbeda. Dari kelompok 1 itu lebih ke faktor internal, kelompok 2 lebih ke faktor eksternal. Jadi memang iya, dari dua faktor itu berpengaruh. Kenapa kok saya tadi meminta kalian untuk mendiskusikan faktor yang paling berpengaruh itu yang mana? Menurut kelompok kalian itu sesuai dengan kondisi kalian. Jadi kalau menurut kelompok 1 dari faktor internal, iya bisa saja. Karena apa? Dari faktor internalnya dulu itu sangat mempengaruhi. Jadi kalau seumpama tadi sudah saya jelaskan, kalau motivasinya rendah, cita-citanya biasa saja, ya belajarnya kurang baik, itu di luar. Nanti kalau sudah motivasinya tinggi, terus nanti ada dari yang di kelompok 2 nanti faktor dari internalnya juga mempengaruhi, ya selama dia punya motivasi cita-cita tinggi, pasti akan bisa untuk mengatasi untuk faktor yang eksternalnya tadi. Jadi memang sangat berpengaruh. Tapi itu tadi sesuai dengan faktor internal dulu. Seperti apa motivasi dalam dirinya dulu untuk belajar. Kalau motivasinya rendah, sudah faktor internalnya rendah dulu, motivasinya rendah, terus kena faktor eksternalnya seperti itu, jadinya seperti apa? Tidak akan berhasil. Ya seperti itu. Jadi ya itu. Jadi faktor yang mempengaruhi seperti itu, antara internal itu saling terkaitan. Jadi kita buat motivasi kita itu bagus dulu, baru nanti kita bisa mengatasi faktor eksternal. Itu ya. Oke, untuk diskusi pertama mengenai faktor yang mempengaruhi itu sudah selesai ya. Jadi ada faktor internal dan faktor eksternal. Oke, kita masuk ke diskusi di topik diskusi kedua. Topik diskusi kedua adalah kalian mendiskusikan cara belajar yang baik itu seperti apa. Setelah mendiskusikan cara belajar yang baik, nanti kalau diskusinya diskusi cara belajar yang baik berkelompok. Tapi nanti untuk mempresentasikan hasilnya bukan hasil per kelompok, tetapi hasil individu. Saya minta per individu nanti membuat rencana belajar yang baik selama 1 minggu itu seperti apa. Gitu ya. Jadi nanti diskusinya kelompok, tetapi produk hasilnya adalah per individu. Ada yang tanyakan? Oke, kalau tidak ada, silakan kalian berdiskusi dengan kelompok kalian lagi mengenai belajar yang baik itu seperti apa. Terus nanti sampai ke rancangan belajar selama 1 minggu. Oke, silakan. Oke, sudah ya diskusinya tentang rancangan belajar selama 1 minggu? Ya, oke. Jadi silakan nanti saya pengen ada yang mempresentasikan hasil dari rancangan belajar yang baik, belajarnya dia. Ini individu loh ya, bukan kelompok. Itu selama 1 minggu. Oke, siapa yang akan menampilkan dulu atau mempresentasikan hasilnya? Saya. Oke, Roni, silakan. Di sini saya mewakili dari kelompok 3 akan presentasikan rencana belajar harian saya secara individu dalam 1 minggu. Yang dimana dalam 1 minggu itu terdapat 5 hari kerja sebagai pelajar dan juga 2 hari untuk libur. Dimana pada hari Senin sampai hari Jumat saya rutin dari pagi pukul 7.30 atau setengah 8 sampai selesai mengikuti pembelajaran secara daring yang dilakukan oleh guru. Kemudian saya juga di sela-sela waktu saya menyempatkan untuk sarapan, membantu orang tua, dan juga saya istirahat sebentar. Kemudian pada siang hari saya mengecek kembali atau mungkin memastikan terhadap adanya materi susulan atau mungkin ada tugas yang belum saya kerjakan. Dan di malam harinya saya cukup 1 jam untuk
dilanjutkan dengan istirahat yang cukup. Dan pada Sabtu dan Minggu atau mungkin hari libur, saya mengambil kebijakan bahwasanya saya refreshing atau mungkin literasi keluar di rumah. Misal saya pergi ke taman kota, pergi ke pantai, laut dan sebagainya, sekaligus membawa materi yang saya rangkum sebelumnya dan juga mempersiapkan materi yang akan datang. Sekian, terima kasih. Oke ya, tadi proses pembelajaran kita sudah lalui mulai dari awal saya menyampaikan materi, terus kalian diskusi kelompok, terus hasilnya nanti tadi juga sudah ada yang presentasi satu-satu mengenai produk dari pembelajaran kali ini adalah rencana belajar yang baik selama 1 minggu kalian. Tadi sudah diwakili oleh Roni tadi menyampaikan rencana belajar yang baiknya seperti apa. Jadi rencana mulai dari 1 minggu itu seperti apa gitu ya. Jadi apa yang kita dapat dari hasil belajar kita hari ini? Yang kita dapat apa? Bahwa belajar itu harus oke, sebelum belajar menyenangkan, belajar itu harus apa? Continue. Ya, oke. Kamu benar. Konsisten ya, belajar continue ya. Belajar dari awal sampai akhir. Belajar menggunakan metode teknik yang menyenangkan. Ya, kita harus membuat rencana belajar ya baik. Karena apa? Tanpa belajar yang baik, hasil yang akan kita dapatkan apa? Jelek. Ya, benar. Tanpa belajar yang baik, hasil yang kita dapatkan adalah tidak sesuai dengan harapan kita. Ya toh? Ya, jadi oke, setelah ini apakah kalian akan menerapkan cara-cara belajar yang baik tadi? Ya. Ya, oke ya. Jadi itu setelah ini saya minta kalian juga akan menerapkan cara-cara belajar yang baik tadi. Nah, setelah kita tadi ya, setelah kita tadi sudah melalui berbagai macam tadi kan di awal ada pretest ya. Di mana di awal ada pretestnya. Nah, untuk mengukur pemahaman kalian terhadap materi ini tadi, sekarang Bapak akan memberikan post test ya, memberikan tes kedua ataupun post test lagi untuk mengetahui seberapa paham kalian tentang materi yang sudah Bapak sampaikan ya. Ini ada beberapa tes lagi, nanti diisi ya. Sama seperti tadi, soalnya jangan direk-rek, terus juga nanti cukup ditulis di lembar jawaban, gitu ya. Oke. Ya, kita ada soal, silakan nanti kalian isi seperti tadi. Bapak beri waktu 5 menit cukup ya? 5 menit atau 10 menit? 10 menit ya? Oke, Bapak berikan waktu 10 menit untuk mengisi, silakan diisi. Oke ya, sudah selesai ya? Sudah selesai ya semuanya? Oke, sudah selesai. Nanti Bapak ambil, terus setelah ini kita akhiri pembelajaran. Ya, terima kasih. Untuk pertemuan kali ini mengenai kebiasaan belajar tadi sudah tersampaikan ke kalian. Kalian sudah melakukan tadi sebelum belajar kalian sudah mengerjakan pretestnya. Nanti akan Bapak analisa sampai ke post testnya seberapa pemahaman kalian terhadap pembelajaran yang sudah Bapak sampaikan tadi. Oke ya, untuk pembelajaran kali ini terima kasih Bapak akhiri. Sebelum Bapak akhiri, nanti Bapak berpesan untuk kalian setelah dari sekolah ini kalian pulang ke rumah dengan
mampir-mampir